Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung bahas situasi terkini di Universitas Negeri Makassar, UNM. Ada pergantian kepemimpinan yang cukup mendadak nih. Mungkin Anda sudah dengar sedikit gaungnya. Iya, beritanya cukup ramai memang. Kita coba bedah ini berdasarkan laporan berita yang cukup detail ya, soal penunjukan Profesor Farida Patitinggi, beliau jadi pelaksana harian Rektor UNM. Betul, PLH Rektor. Nah, tujuan kita kali ini apa? Ya, mengurai benang kusutnya lah. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa ini penting? Dan apa tantangan utama buat pimpinan baru ini? Apalagi di tengah kondisi kampus yang katanya lagi memanas. Betul, situasinya kompleks. Oke, mari kita kupas bareng-bareng. Jadi poin utamanya gini, Profesor Farida Patitinggi, beliau ini guru besar dari Universitas Hasanuddin, Unhas. Yang juga menjabat wakil rektor di Unhas, kan? Betul. Nah, beliau resmi ditugaskan jadi PLH Rektor UNM itu mulai Kamis kemarin, 6 November 2025. Masih sangat baru berarti ya? Iya, baru banget. Dan penunjukannya ini bukan sembarangan. Ada surat perintah langsung dari Menteri Dikti Ristek, Profesor Brian Yuliarto. Suratnya tertanggal 3 November, jadi prosesnya cepat. 3 hari sebelum mulai bertugas ya? Iya. Nah, penunjukan ini kan buntut dari dibebas tugaskannya sementara rektor sebelumnya, Profesor Kartajayadi. Betul, sambil menunggu hasil pemeriksaan disiplin ya, itu sesuai keputusan menteri juga lewat Ditjen Dikti Saintek. Nah, soal penonaktifan Profesor Karta ini jadi latar belakang penting ya. Meskipun detail pemeriksaannya kita nggak tahu dari sumber ini. Ya, detailnya tidak dibuka. Tapi yang menarik dicatat, penunjukan Profesor Farida ini katanya sudah lewat konsultasi dan dapat dukungan penuh dari Rektor Unhas. Oh iya? Ada dukungan dari Rektor Unhas? Iya, ini menunjukkan ada proses formal di tingkat kementerian dan juga antar universitas. Bukan sekedar, penunjukan biasa. Bisa jadi ini sinyal ya, upaya untuk memastikan transisi ini lebih mulus. Mungkin dengan meminjam figur dari tetangga yang kuat gitu. Masuk akal. Mungkin untuk meredam gejolak internal juga ya, pasca pencopotan sementara itu? Bisa jadi, bisa jadi. Nah, Profesor Farida ini tampaknya nggak mau buang waktu. Hari pertama masuk, Kamis 6 November, langsung tancap gas. Oh ya, apa yang beliau lakukan? Langsung gelar rapat konsolidasi besar-besaran. Semua pimpinan inti UNM diundang, mulai wakil rektor 1 sampai 4. Prof. Andi Aslinda, Prof. Hartati, Arifin Manggau, Prof. Syahrudin itu ya? Betul. Terus para guru besar, anggota senat, dekan, sampai kepala biro, semuanya hadir. Wow, lengkap sekali. Rapatnya juga cukup lama, sampai sekitar jam 11 siang WITA, di Menara Pinisi. Langkah konsolidasi ini ya, jadi prioritas pertama, itu sangat bisa dipahami. Ini sinyal kuat kalau fokus utamanya adalah stabilisasi dari dalam dulu. Bener juga. Apalagi beliau kan figur eksternal ya dari Unhas. Jadi, membangun komunikasi dan kepercayaan cepat ke semua lini pimpinan internal UNM, itu jadi kunci utama, biar roda organisasi nggak macet di tengah situasi yang lagi nggak pasti ini. Nah, bicara soal gejolak atau situasi nggak pasti ini ternyata bukan cuma isu di level pimpinan aja kan? Maksudnya? Situasi di UNM memang dilaporkan lagi tegang. Malah, sehari sebelum Profesor Farida resmi masuk, itu hari Rabu sore 5 November, ada insiden penyerangan oleh orang tak dikenal, OTK, di Fakultas MIPA, FMIPA. Loh, di MIPA? Serius? Iya, ini cukup mengejutkan karena biasanya kan kalau dengar ada kericuhan di UNM, titiknya lebih sering disebut itu di fakultas lain, mungkin teknik atau bahasa gitu ya. Wah, ini menarik, sekaligus mengkhawatirkan. Di FMIPA yang biasanya relatif tenang, kok malah ada insiden seperti itu? Betul. Polisi saat ini masih menyelidiki motifnya apa. Kejadian di FMIPA ini, ini menambah kompleksitas tugas Profesor Farida ya. Terlepas nanti motifnya apa. Iya, jadi tantangan tambahan ya. Jelas, ini kan bukan lagi cuma soal, administrasi atau kebijakan akademik. Tapi udah menyangkut isu keamanan dasar, kondusivitas lingkungan belajar. Gimana coba seorang PLH yang baru masuk pula bisa cepat memulihkan rasa aman, apalagi di area yang tadinya dianggap aman. Ini tantangan kepemimpinan yang sangat real. Profesor Farida sendiri juga mengakui kok kalau tugas ini berat. Ada kutipannya, beliau bilang, "Alhamdulillah, terima kasih, amanah ini berat." Iya, wajar. Situasinya memang tidak mudah. Komitmen beliau jelas, jaga stabilitas, pastikan semua aktivitas dan layanan akademik jalan normal, kondusif,
Sesuai arahan menteri katanya. Memang peran PLH itu spesifik ya. Selain menjalankan tugas rektor sehari-hari, ada mandat khusus, seperti kewajiban untuk konsultasi dengan Dirjen Dikti kalau mau ambil keputusan strategis yang mengikat. Oh, jadi nggak bisa sembarangan ambil keputusan besar ya? Iya, ada batasan kewenangannya. Ini menggarisbawahi fokus jangka pendeknya itu ya stabilisasi operasional dan suasana kampus. Itu dulu yang utama. Jangan sampai ada guncangan lebih lanjut. Oke, jadi kalau kita rangkum cepat nih untuk Anda. UNM sekarang lagi di fase transisi penting ya. Di bawah PLH Rektor baru Profesor Farida Patitinggi. Beliau masuk di tengah situasi internal yang cukup menantang. Ditambah lagi ada insiden keamanan baru-baru ini. Betul, jadi fokus jangka pendeknya jelas. Stabilisasi dan memastikan roda akademik tetap berputar. Itu dulu. Kalau kita lihat gambaran lebih luasnya sedikit, gimana? Ya, kasus ini jadi contoh nyata ya. Bagaimana institusi pendidikan tinggi kita merespons kalau ada krisis kepemimpinan atau gangguan internal seperti ini. Ini jadi semacam ujian bagi sistem. Bisa nggak tetap menjalankan fungsi utamanya, yaitu pendidikan dan layanan akademik, meskipun sedang ada tekanan hebat dari dalam? Menarik ya melihatnya dari perspektif itu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Selain menjaga operasional dasar dan layanan akademik tetap jalan, kira-kira langkah-langkah non-administratif apa ya, langkah lunak itu, yang mungkin perlu diambil seorang pemimpin interim seperti Profesor Farida ini untuk bisa cepat membangun kembali rasa aman dan kepercayaan di tengah komunitas kampus yang baru saja terguncang. Pertanyaan bagus itu. Sesuatu untuk direnungkan bersama? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.